Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang integrasi numerik dengan aturan Simpson. Dan anggota-anggota dari kelompok 7 adalah yang pertama Aulia Rahma Lubis, yang kedua Dwita Azra Rahayu, yang ketiga Himatul Khairiyah, yang keempat saya sendiri Indah Kurnianingsih, yang kelima Muhammad Yusril Mahendra, dan yang keenam Rizky Amaliani Sinaga. Dan untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri Indah Kurnianingsih, untuk pemateri kedua Rizky Amaliani Sinaga, untuk pemateri ketiga Himatul Khairiyah, untuk pemateri keempat Dwita Azra Rahayu, dan untuk pemateri kelima Aulia Rahma Lubis, dan untuk pemateri keenam Muhammad Yusril Mahendra. Sebelum menjelaskan tentang integrasi numerik dengan aturan Simpson, maka terlebih dahulu kami menjelaskan tentang pendahuluan metode Simpson. Pendahuluan metode Simpson sendiri ialah perumusan metode Simpson diperoleh dari penurunan rumus interpolasi Lagrange. Perumusan metode Simpson 1/3 diperoleh dari penurunan rumus interpolasi Lagrange orde 2. Metode Simpson 1/3 dilakukan dengan cara membagi interval menjadi dua subinterval, sehingga menghubungkan tiga titik dan terbentuk kurva parabola polinom berderajat 2. Metode Simpson 1/3 ini diperluas agar galat yang diperoleh semakin kecil, yaitu dengan cara membagi interval menjadi beberapa subinterval. Karena metode Simpson 1/3 ini menghubungkan tiga titik pada dua subintervalnya, maka jumlah subinterval harus genap. Di dalam aturan Simpson 1/3 digunakan polinomial orde 2 atau persamaan parabola dengan tiga titik. Yang pertama fxi kurang 1, yang kedua fxi, dan yang ketiga fxi tambah 1. Untuk mendekati fungsi rumus Simpson 1/3 dapat diturunkan berdasarkan deret Taylor. Untuk itu dipandang bentuk integral berikut ini. Ix sama dengan integral dengan batas atas x dan batas bawah a fx dx dijadikan turunan pertama. Kemudian apabila bentuk tersebut didiferensialkan terhadap x akan menjadi i turunan pertama x sama dengan dlx per dx sama dengan fx dan dijadikan sebagai turunan kedua. Dengan memperhatikan gambar 1 dan persamaan 2, maka persamaan deret Taylor-nya adalah untuk nilai yang gambar 1 ini kita substitusikan ke dalam persamaan 2. Diperoleh yang pertama yaitu i xi tambah 1. X-nya itu xi tambah 1. I xi tambah 1 sama dengan I xi tambah delta x sama dengan I xi ditambah delta xf xi ditambah delta x pangkat 2 per 2 faktorial f turunan pertama xi ditambah delta x pangkat 3 per 3 faktorial f turunan kedua xi ditambah delta x pangkat 4 per 4 faktorial f turunan ketiga xi ditambah o delta x pangkat 5. Ini kita anggap menjadi persamaan 3. Lalu kita peroleh lagi untuk x-nya sama dengan xi kurang 1. I xi kurang 1 sama dengan I xi dikurang delta x sama dengan I xi dikurang delta xf xi ditambah delta x pangkat 2 per 2 faktorial f turunan pertama xi dikurang delta x pangkat 3 per 3 faktorial f turunan kedua xi ditambah delta x pangkat 4 per 4 faktorial f turunan ketiga xi dikurang ox o delta x pangkat 5. Ini kita jadikan samaan keempat. Pada gambar 1, nilai fxi tambah 1 itu adalah luasan di bawah fungsi fx antara batas a dan
XI tambah 1. Sedangkan nilai I XI kurang 1 itu adalah luasan antara batas A dan I XI kurang 1. Dengan demikian, luasan di bawah fungsi antara batas XI dikurang 1 dan XI ditambah 1 yaitu AI. Jadi AI ini adalah luasan I XI tambah 1 dikurangi dengan I XI kurang 1 atau persamaan 3 dikurang persamaan 4. Ini persamaan 3 dikurang persamaan 4. Maka AI sama dengan I XI tambah 1 dikurang I XI kurang 1 atau AI sama dengan 2 dikali delta X F XI ditambah delta X pangkat 3 per 3 F turunan kedua XI ditambah O delta X pangkat 5. Ini kita jadikan persamaan ke-5. Nilai F turunan kedua XI dapat kita tulis dalam bentuk diferensial terpusat seperti berikut ini. F turunan kedua XI itu sama dengan F XI kurang 1 dikurang 2F XI ditambah F XI tambah 1 per delta X pangkat 2 ditambah O delta X pangkat 2. Kemudian bentuk di atas disubstitusikan ke dalam persamaan 5. Bentuk yang ini kita substitusikan ke persamaan 5 yang tadi. Untuk memudahkan penulisan, selanjutnya notasi Fxi kita tulis dalam bentuk Fi, sehingga persamaannya menjadi AI sama dengan 2 dikali delta X Fi ditambah delta X per 3 dikali Fi kurang 1 dikurang 2 Fi ditambah Fi tambah 1 ditambah delta X pangkat 3 per 3 O delta X pangkat 2 ditambah O delta X pangkat 5 atau AI itu sama dengan delta X per 3 dikali Fi kurang 1 ditambah 4 Fi ditambah Fi tambah 1 ditambah O delta X pangkat 5. Ini kita jadikan persamaan ke-6. Persamaan 6 dikenal dengan metode Simpson 1/3. Persamaan ini dikenal sebagai metode Simpson 1/3. Diberi tambahan nama 1/3 karena delta X dibagi dengan 3. Pada pemakaian satu bias, delta X-nya itu sama dengan B dikurang A per 2. B itu adalah batas atas dan A itu batas bawah. Sehingga persamaan ke-6 dapat ditulis dalam bentuk AI sama dengan B dikurang A per 6 dikali FA tambah 4FC ditambah FB. Dengan titik C-nya ini adalah sebagai titik tengah antara A dan B. A ini adalah batas bawah dan B adalah batas atas. Kesalahan pemotongan yang sering terjadi dari metode Simpson 1/3 untuk satu bias adalah kesalahan pemotongan yang sering terjadi dari metode Simpson 1/3 untuk satu bias ini adalah bisa kita
dapatkan dengan rumus epsilon T sama dengan min 1/90 dikali delta X pangkat 5 F turunan keempat S aksen. Oleh karena delta X-nya sama dengan B dikurang A per 2, maka epsilon T sama dengan min B kurang A dipangkatkan 5 per 2880 F turunan keempat S aksen. Baiklah, langsung saja ke contoh. Contohnya yaitu hitung I sama dengan integral E pangkat X dari 0 sampai 4 dx dengan aturan Simpson 1/3. Penyelesaiannya, dengan menggunakan persamaan 7, maka luas bidang adalah persamaan 7 tadi, yaitu yang ini, AI sama dengan B kurang A per 6 dikali FA tambah 4FC tambah FB. Kita gunakan rumus itu untuk menyelesaikan soal ini. Maka, dari soal kita dapatkan A-nya itu atau batas bawahnya bernilai 0. B-nya, batas atasnya, itu 4. Kita masukkan nilai B dan A-nya. Maka, kita dapatkan hasil 56,7696. Maka diperoleh luas bidangnya adalah 56,7696. Selanjutnya, untuk mengetahui kesalahan terhadap nilai eksak, bisa kita gunakan rumus yang sudah kita peroleh tadi, yaitu epsilon T sama dengan min B kurang A dipangkatkan 5 per 2880 F turunan keempat S aksen. Maka kita masukkan nilainya 598.150 dikurang 56,7696 per 53,598.150 dikali 100%. Maka didapatkan hasilnya epsilon T-nya itu sama dengan minus 5,917%. Terlihat bahwa pada pemakaian satu pias, metode Simpson 1/3 memberikan hasil lebih baik dari rumus sebelumnya, yaitu lebih baik dari rumus trapesium. Selanjutnya adalah gambaran integrasi numerik dengan aturan Simpson 1/3 banyak pias. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti, maka luasan dibagi menjadi beberapa pias kecil. Nah, seperti pada gambar, untuk mencari luas total dapat menjumlahkan dari L1 ditambah L2 ditambah L3 sampai dengan Ln. Nah, itulah yang menjadi luas hasil dari luas total. Nah, selanjutnya untuk rumus aturan Simpson 1/3 banyak pias. Seperti yang terlihat, integral dengan batas atas A dan batas bawah di fx dx sama dengan delta x per 3. FA ditambah FB ditambah 4 sigma fx ganjil ditambah 2 sigma fx genap. Nah, untuk rumus perkiraan kesalahan pada aturan Simpson 1/3 banyak pias yaitu epsilon A sama dengan minus B dikurang A pangkat 5 per 180 N pangkat 4
dikali F turunan keempat. Selanjutnya mengenai contoh soal aturan Simpson 1/3 banyak bias, di mana soalnya hitung I sama dengan integral dengan batas atas 4, batas bawah 0, P pangkat X dx dengan delta X sama dengan 1. Penyelesaian, karena tadi sudah diketahui delta X sama dengan 1, maka interval A sama dengan 0, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3, dan B sama dengan 4. Kemudian, dengan menggunakan rumus aturan Simpson 1/3 banyak bias, maka I sama dengan delta X dibagi 3 dikali FA ditambah FB ditambah 4 sigma Fx urutan ganjil ditambah 2 sigma Fx urutan genap. Kemudian masukkan nilai-nilainya. I sama dengan 1 dibagi 3 dikali E pangkat 0 ditambah E pangkat 4 ditambah 4 dikali E pangkat 1 ditambah E pangkat 3 ditambah 2 E pangkat 2. Maka hasilnya I sama dengan 53,863846. Kemudian mencari kesalahan relatif terhadap nilai eksak. Yang dicari terlebih dahulu yaitu penyelesaian eksaknya, yaitu dengan E pangkat 4 dikurang E pangkat 0 sama dengan 53,598150. Kemudian masukkan nilai-nilainya. Epsilon sama dengan 53,598150 dikurang 53,863846 dibagi 53,598150 dikali 100%, maka hasilnya 0,5%. Ini saya akan menjelaskan tentang aturan Simpson 3/8. Aturan Simpson 3/8, metode Simpson 3/8 diturunkan dengan menggunakan persamaan polinomial dengan menggunakan orde 3 yang melalui 4 titik. I sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B, Fx dx sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B, F3x dx. Dengan prinsip yang sama seperti pada aturan Simpson 1/3, diperoleh rumus untuk aturan Simpson 3/8 sebagai berikut. I sama dengan 3 delta X per 8 matriks Fx0 ditambah 3 F kali X1 ditambah 3 F kali X2 ditambah F dikali X3 dengan delta X sama dengan B dikurang A per 3. Dan untuk rumus aturan Simpson 3/8 gabungan adalah integral dengan batas bawah A dan batas atas B, Fx dx sama dengan 3H per 8 buka kurung F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah 2F3 ditambah 3F4 ditambah 3F5 ditambah 2F6 ditambah 3F7 ditambah 3F8 ditambah 2F9 ditambah 2F n kurang 1 ditambah 3 fn kurang 2 ditambah 3 fn kurang 1 ditambah fn. Hasilnya 3h per 8 buka kurung f0 ditambah 3 dikali jumlah f1 di mana i sama dengan 369 sampai dengan n kurang 1 ditambah 2 dikali jumlah f1 ditambah fn di mana i sama dengan 369 sampai dengan n kurang 3 dengan persamaan 3. Saya akan menjelaskan tentang gambaran integrasi numerik dengan aturan Simpson 3/8 banyak bias. Untuk membentuk polinom derajat 3, kita terlebih dahulu menentukan 4 titik seperti data pada gambar dengan rumus integral fx dx di mana batas bawahnya A dan batas bawah atasnya B sama dengan jumlah dari C1 atau CI dikali fx I di mana I sama dengan 0 dan sampai dengan I dan atau N atau sama dengan C0 dikali fx0 ditambah C1 dikali fx1 ditambah C2 dikali fx2 ditambah C3 dikali fx3 atau sama dengan
3 dikali banyak bias atau 3H per 8 dikali atau buka kurung fx0 atau f0 ditambah 3f1 ditambah 3f2 ditambah f4 f3. Begitu caranya. Baik, contoh soalnya adalah hitunglah interpolasi sama dengan integral e pangkat x dx dengan batas bawah 1 dan batas atas 4 dengan menggunakan banyak bias n sama dengan 6. Penyelesaiannya dengan menggunakan rumus aturan Simpson 3/8 banyak bias, maka kita mencari dulu nilai H-nya dengan rumus B kurang A per 8. Artinya 4 dikurang A, batas atasnya kan 4 dikurang 1, pas bawahnya 1 per N. N-nya berapa? 6. Berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3 per 6 sama dengan 0,5. Berarti hanya sama dengan 0,5. Kita buat tabel supaya memudahkan kita cara mengerjakannya. Coba tabelnya kita buat seperti di gambar. Maka setelah dapat H tadi, hanya kita mencari fx-nya dengan menyusun panjang atau H tadi. Ya, pertama kita buat x-nya sama dengan 1 karena batas bawahnya 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5. 1,5 ditambah 0,5 sama dengan 2. Begitu seterusnya sampai mendapat ujung dari ujung dari batas atasnya, yaitu 4. Setelah itu dapatlah fx-nya dengan masukkan x-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan 1,5. Waktu seterusnya sampai 4 dengan eksponen dengan fungsinya. Fungsinya kan e pangkat x pangkat e pangkat x ya. Nah, x. Jadi x-nya itu diganti dengan yang telah kita buat 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 dimasukkan dan dapat hasilnya yang seperti saya tulis di sini. Nah, jadi cara mencarinya, maka I sama dengan 3H per 8 fx0 tambah 3 dikali fx1 ditambah 3x fx2 ditambah 2 fx3 ditambah 3 fx4 tambah 3 x5 3 dikali fx5 tambah 2 fx6. Maka dapat hasilnya ini. Mengapa berbeda sama di atas? Yang di atas hanya 3 komponen, 3 polinom, sedangkan ini melebihi 3. Makanya rumusnya ada aturannya. Rumusnya koefisiennya menjadi 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2 dan seterusnya. Maka interpolasinya sama dengan 3 dikali 0,5, hanya tadi kan 3,5, 0,5. 3 dikali 0,5 per 8 dikali hasil fx0. Fx0 ini 1 kan? Hasilnya itu 2,1718281828 ditambah 3 dikali 4,48168907. Hasilnya 13,4450672. Begitu seterusnya sampai hasil 4 dikali 5
109,5981503 dengan hasilnya 109,1963001 dan hasilnya menjadi interpolasinya adalah 62,1552694. Sekian penjelasan dari saya serahkan kembali kepada moderator.